Dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berikut kami paparkan hasil pekerjaan kami dari kelompok 2, yaitu dari saya sendiri, ada Bagus Putusaryo Putra Surayuda. Lalu ada kawan saya Erlin Eka Wulandari dan Muhammad Dafar Rayandi Aham. Di sini kami membahas mengenai jurnal yang dibagikan oleh Profesor Mamdu, di mana pembahasan utamanya yaitu tentang perusahaan Social Venture Fund, di mana Social Venture Fund ini dia sebuah perusahaan di bidang sosial atau di bidang CSR atau di bidang NGO lebih tepatnya non governmental organization. Di sini bagaimana kita ingin melihat lebih dalam bagaimana social venture fund itu mengukur atau melakukan valuasi dalam investasi di bidang sosial. Di mana di sini judulnya Social Venture Fund Estimating Social Value Creation. Oke, next. Baik. Sebelum kita melihat lebih dalam lagi mengenai Social Venture Fund, kita perlu mengetahui latar belakang dari berdirinya perusahaan ini. Yang pertama itu Social Venture Fund diprakarsai oleh Charles Abramovich dengan 15 angel investor lainnya yang tidak bisa disebutkan yang berbasis di Boston, di mana Social Venture Fund ini terstruktur sebagai organisasi yang bebas pajak dengan kode 501 garis miring C nomor 3 dengan modal awal sebesar 12 juta dolar. Tidak seperti model charity tradisional lainnya, dana ini bertujuan untuk mencapai nilai sosial. Jadi investasi yang dilakukan oleh ke-15 angel investor dan Charles Abramovich ini bertujuan untuk melakukan investasi atau proyek-proyek dalam mengatasi kemiskinan dan masalah sosial secara global. Nah, next. Terkait dengan establishment dari funding atau crowdfunding yang dilakukan oleh Sventor di sini, para investor sebelumnya telah terlibat dalam yang mengenai disruption teknologi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dalam teori makroekonomi maupun mikroekonomi, penambahan satu input teknologi itu dapat berpengaruh untuk meningkatkan output secara teori neoklasiknya. Namun seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya peningkatan output tersebut teknologi, maka salah satu yang dikorbankan adalah labor di situ. Maka dari situ bagaimana caranya agar para investor ini dapat menyingkirkan disruption teknologi atau mengalokasikan teknologi bukan hanya peningkatan efisiensi dalam perusahaan, tapi bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problem set yang ada di secara sosial. Di mana secara khusus para investor ini tertarik pada inovatif untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks. Yang pertama tujuan mereka adalah untuk melampaui donasi yang hands off atau mengambil peran aktif dalam mengelola investasi mereka untuk mendapatkan dampak sosial yang maksimal. Jadi tujuan utama dari investasi yang dilakukan oleh S Social Venture Fund ini untuk mencapai investasi sosial, di mana penghitungan return on investment sendiri dari secara jangka panjang kepada masyarakat secara global. Salah satu contohnya di sini, seperti yang kita tahu bahwa salah satu daerah di Afrika yaitu Sierra Leone. Sierra Leone merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan bajak lautnya, mungkin teman-teman tahu. Jadi investasi dana yang dilakukan oleh S Venture Social Venture Fund kepada Sierra Leone itu penyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sandang, di mana salah satunya adalah perumahan dasar, hingga mendukung program pengobatan HIV atau AIDS dari Boston, di mana mereka secara khusus mencari proyek yang memberikan solusi yang dapat diskalakan. Jadi utamanya Social Venture Fund di sini mereka melakukan investasi kepada masyarakat, masyarakat yang menengah ke bawah atau NSB, berdasarkan dari penjelasan Prof. Koen Arsyad bahwa NSB itu negara sedang berkembang. Salah satu di sini adalah negara yang miskin, yaitu Sierra Leone. Dengan adanya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Venture Fund di situ, dengan investasi jangka panjang, maka akan berpengaruh terhadap SDM atau modal insaninya. Dengan diperbaikinya modal insani dari Sierra Leone, mereka akan memberikan impact atau dampak yang lebih besar lagi, bukan hanya untuk Sierra Leone, tapi spillover effect kepada negara Afrika lainnya, sebagai salah satu contoh negara dengan pertumbuhan yang lebih cepat. Jadi para investor sini menggunakan metode untuk membandingkan dampak sosial atau evaluasi dampak seperti yang kita tahu, social impact, di mana mungkin kalau dalam pengukuran di ekonomi bangunan, social impact itu dapat diukur berdasarkan monetisasinya, dan monetisasinya ini bisa dilihat berdasarkan benefit cost ratio, return on investment, lalu dengan NPV-nya, dengan IRR dan lain-lain. Di mana
Dalam jurnal ini lebih difokuskan bahwa proyek menggunakan metrik yang sama, yaitu seperti yang telah mereka lakukan, bahwa usaha franchise dari social venture ini, mereka ingin mendapatkan return on investment, tapi bukan secara monetisasi atau secara metrik keuangan, namun secara dampak sosialnya. Jadi seberapa efektifkah funding yang diberikan oleh social venture fund dalam mengentaskan kemiskinan, mengentaskan masalah-masalah sosial yang ada di dunia. Setelah kita ketahui lebih lanjut lagi mengenai peran dari Social S Venture Fund, atau S Social Venture Fund, di sini bisa kita ketahui bahwa dari Chief Program Officer atau si CPO-nya, yaitu Matt Rhodes, latar belakang didirikannya dari S Social Venture Fund ini adalah dari Matt Rhodes itu sendiri, di mana Matt Rhodes itu adalah seorang seorang lulusan High School of Business di UC Berkeley. Dia memiliki latar belakang dengan organisasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dan manajemen franchise di sini, dengan minat yang sudah lama di sektor sosial. Berdasarkan yang kita ketahui bahwa Metrops ini dia berpengalaman dalam bidang kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship dan bidang yang sedang berkembang dari metrik kinerja sosial dan yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip bisnis ke dalam analisis investasi, di mana dalam pengukuran atau outcome yang dihasilkan dari sini yaitu mengukur nilai sosial ekonomi yang diciptakan dari proyek-proyek sosial yang diberikan kepada daerah-daerah dengan negara sedang berkembang. Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, di sini Metros yaitu mengartikulasikan rencana strategis dan menemukan cara untuk mengukur dampak dari investasi dana tersebut. Di mana dalam mengembangkan metrik yang digunakan secara impact of sosial atau social impact di sini, para investor itu membandingkan efektivitas berbagai proyek yang sedang dipertimbangkan oleh dana tersebut. Contoh misalnya dalam beberapa proyek di social venture, ada salah satu proyek pembangunan jalan, infrastruktur, proyek dari kesehatan, proyek dari pengentasan kemiskinan, gizi, atau pengentasan stunting di situ. Dan situ akan tercipta metrik-metrik seperti yang pernah saya lakukan, pekerjaan seperti yang saya lakukan adalah saat ini mengukur kinerja PSKS, di mana kinerja PSKS itu bisa diukur dengan ada metrik-metrik tertentu dengan melakukan benchmarking antar satu proyek dengan proyek yang lainnya. Baik, selanjutnya mengenai tantangan dalam mengukur dampak sosial ini yang akan dibahas oleh Muhammad Dafa Rayap Aham. Terima kasih untuk teman saya Rio. Saya akan melanjutkan bagaimana tentang tantangan dalam mengukur dampak sosial. Jadi di sini ada beberapa tantangan dalam hal ini. Yang pertama adalah kebutuhan akan alat untuk menghitung nilai kinerja sosial, di mana tantangan terbesar yang dihadapi oleh social venture funds adalah kurangnya metode standar untuk mengukur dan membandingkan nilai sosial di berbagai proyek. Investor terbiasa dengan metrik keuangan kuantitatif seperti nilai sekarang bersih atau return on investment di sektor nirlaba. Tetapi mengukur nilai sosial lebih rumit karena keragaman hasil. Misalnya peningkatan kesehatan, pendidikan, pengurangan dan kemiskinan. Tim mereka mencoba mencari alat yang dapat membantu mengukur dampak sosial. Misalnya bagaimana mereka dapat membandingkan manfaat membangun rumah di Afrika dengan menyediakan perawatan kesehatan di AS. Sementara pendekatan yang ada itu adalah Matt mengidentifikasi beberapa pendekatan yang ada untuk memperkirakan nilai sosial, yaitu pendekatan tersebut meliputi yang pertama adalah analisis efektivitas biaya, di mana metode tersebut adalah menganalisis rasio biaya terhadap manfaat tanpa mengubah manfaat menjadi satuan moneter. Pendekatan itu sering digunakan dalam perawatan kesehatan, di mana manfaatnya sulit diuangkan. Terus ada analisis biaya manfaat, di mana dia mengonversi biaya dan manfaat ke dalam bentuk uang untuk memudahkan perbandingan. Metode ini menyediakan cara langsung untuk membandingkan apakah manfaat lebih besar daripada biaya dalam bentuk uang. Kemudian ada juga pengembalian investasi sosial atau SROI. Metrik nilai campuran yang menghitung pengembalian finansial dan sosial atas investasi dengan memperhitungkan dampak sosial jangka panjang, seperti pengurangan biaya publik dan peningkatan pendapatan pajak dari lapangan pekerja. Kemudian di sini saya akan membahas tentang uh, diverse social project and proposal atau proyek dan proposal sosial yang beragam. Yang pertama adalah kepentingan donor yang beragam. Setiap donatur yang terlibat dalam dana tersebut memiliki preferensi yang berbeda tentang di mana mereka yakin sumber daya tersebut harus diinvestasikan. Beberapa beberapa mendukung proyek lokal, seperti program ketenagakerjaan untuk kaum muda di Boston, sementara yang lain ingin mengatasi masalah global seperti sanitasi air di Ghana atau pencegahan malaria di Afrika. Kemudian
Metroach harus menyeimbangkan berbagai kepentingan ini dan menciptakan strategi terpadu yang memenuhi tujuan utama untuk memaksimalkan dampak sosial. Metroach juga harus mempertimbangkan cara mengalokasikan dana secara adil untuk proyek dengan cakupan, fokus geografis dan populasi target yang berbeda. Untuk filosofi investor, para investor tidak ingin mengikuti model filantropi tradisional, di mana dana disumbangkan begitu saja tanpa melibatkan banyak pihak. Sebaliknya, mereka ingin berinvestasi dengan proyek yang dapat diskalakan dan menggunakan data untuk mengukur dan melacak efektivitasnya. Gaya manajemen aktif ini selaras dengan latar belakang mereka dalam teknologi dan model Ventura. Kemudian ada moving forward, di mana para investor tidak ingin mengikuti model sorry, di mana di sini kita ingin perlu misi yang jelas. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi Matt adalah kurangnya misi yang terfokus untuk dana tersebut. Setiap kali yang mencoba meminta para donatur untuk mendefinisikan misi yang jelas, diskusi cenderung memperluas cakupan alih-alih mempersempitnya. Matt menyadari bahwa keberhasilan dana tersebut bergantung pada pembuatan pernyataan misi yang disusun dengan baik yang akan membantu proses pengambilan keputusan mereka. Kemudian Matt menyiapkan serangkaian pertanyaan kunci untuk direnungkan oleh para donatur yang akan membantu membentuk misi yang terfokus yang dapat mendorong arah strategis dana tersebut. Sehingga yang akhirnya pengembangan metrik untuk nilai sosial yang didapatkan oleh Match adalah Matt percaya bahwa metrik yang lebih baik untuk mengukur nilai sosial dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dengan data dan tolok ukur yang jelas. Yang tersebut dapat membuat keputusan yang memastikan sumber daya disalurkan ke proyek dengan hasil sosial terbesar. Kemudian Matt mensurvei literatur, mewawancari para ahli, dan mengidentifikasi tiga metrik yang paling umum digunakan yang disebutnya sebelumnya, yaitu tiga sebelumnya, seperti CE, CBA, dan SROI. Ia harus membantu para donatur memutuskan pendekatan mana yang terbaik untuk dana mereka atau apakah mereka harus membuat metrik khusus lagi yang sesuai dengan tujuan unik mereka. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Erlin. Baik, saya akan dari sini enterprises di mana proyek ini tuh berfokus pada pengurangan resiko bagi mantan pelaku kejahatan di Amerika Serikat. Jadi dengan adanya proyek ini diharapkan kan narapidana itu dapat kembali berbuat kejahatan sehingga dapat berkontribusi pada penjara seperti itu. Selanjutnya yaitu ada Malaria di Gone Program, di mana program ini ditujukan untuk mengurangi akibat adanya malaria di 3 negara Afrika dengan memproduksi dan mendistribusikan. Lalu ada Microstart Program, mana program ini tuh menginisiatif eh, untuk menyediakan pinjaman mikro di India untuk membantu para wirausahawan dan pelajar memberikan dukungan finansial dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi secara keseluruhan beberapa contoh proyek tersebut itu dampaknya itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan cara mengaitkan Lalu ada study challenge di mana jurnal ini menekankan pentingnya mendefinisikan misi yang jelas, ada penyempurnaan matriks nilai sosial, dan memilih proyek yang dapat memaksimalkan kebaik untuk kepentingan sosial. Jadi, Metroach harus mengkonsolidasikan ide-ide ini ke dalam strategi yang kohesif, yaitu untuk dipresentasikan kepada para donatur dan mau berinvestasi
di proyek-proyek yang mereka jalankan. Next. Jadi, conclusion dari artikel ini adalah di mana artikel ini itu menjelaskan tentang kompleksitas dalam mengelola dana ventura sosial atau social venture fund, terutama dalam hal mengukur dan membandingkan dampak sosial dari berbagai macam proyek, dan di mana dana ini tujuannya untuk menciptakan nilai sosial yang terukur dengan mendukung solusi yang inovatif dalam memilih matriks untuk mengevaluasi keberhasilan dan menentukan proyek mana yang harus diprioritaskan. Jadi dengan beberapa macam proyek tersebut dan ada juga berbagai macam metode-metode yang digunakan diharapkan dapat metode yang tepat agar ditemukan proyek yang memiliki dampak paling efisien bagi proyek sosial tersebut. Baik, kita akan langsung saja masuk topik budgeting yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zaham berturut bergilir. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membahas. Di sini kami akan mencoba untuk membahas tentang tugas capital budgeting, di mana soalnya itu adalah suatu perusahaan sedang mengevaluasi usulan proyek dengan rincian sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 100 miliar dengan jangka waktu 5 tahun, depresiasi garis lurus dengan nilai residu 20 miliar. Sisa proyek diharapkan bisa dijual dengan harga 30 miliar pada akhir proyek. Investasi modal kerja sebesar 20% dari penjualan per tahun selama 5 tahun, mulai awal tahun sampai dengan akhir tahun keempat. Penjualan diperkirakan sebesar 40 miliar per tahun selama 5 tahun. Kemudian biaya di luar depresiasi yang pertama adalah 10 miliar pertama, 10 miliar per tahun selama 5 tahun, pajak 25%. Proyek ini menggunakan hutang sebesar 50 miliar dengan bunga 10% per tahun. Nah, jika perusahaan meminjam saat ini, maka perusahaan akan dikenai bunga 10%. Neraca perusahaan menunjukkan nilai hutang sebesar 100 miliar dengan nilai ekuitas sebesar 200 miliar. Hutang tersebut diperoleh 5 tahun yang lalu dengan bunga sebesar 15%. Rata-rata industri menunjukkan proporsi hutang terhadap total aset adalah 40%, sementara proporsi ekuitas adalah 60%. Perusahaan bergerak di bidang agribisnis dengan beta sebesar 1,2, tingkat bunga ORI adalah 6%, premi risiko sebesar 10%. Di sini pertanyaannya adalah A. Buat schedule aliran kas untuk proyek tersebut. B. Hitung WACC. C. Evaluasi kelayakan proyek tersebut dengan metode payback period dan NPV. Apakah sebaiknya diterima atau ditolak? Dan yang D terakhir adalah hitung modified internal rate of return. Oke. Di sini saya akan mencoba menjawab bagian B dulu. Bagaimana cara menghitung WACC? Adalah dengan cara kita pertama melihat dari cost of equity, yaitu 18%, dikali dengan ekuitasnya ya, sebesar 60%. Kemudian akan kita tambahkan dengan cost of debt-nya sebesar 10% yang akan kita kalikan dengan debt portion-nya sebesar 40%. Nah, di sini kita mendapatkan cost of equity itu dari pertama kita dari risk free dulu atau ORI-nya dulu. Itu sebesar 6% yang akan kita tambahkan dengan beta yang kita kali dengan market risk premium 10% yang akan totalnya adalah 12%. Sehingga jika ditolak kita akan dapat cost of equity sebesar 18%. Kemudian, untuk menghitung WACC-nya adalah dengan cara cost of equity dikali dengan equity portion 60%, dan akan kita tambahkan dengan cost of debt yang kita kali dengan debt portion. Cost of equity dikali equity portion 18% dikali 60% itu adalah 10,8%, dan cost of debt yang kita kali dengan debt portionnya 10% dikali 40% adalah 4%, sehingga akan kita dapat WACC sebesar 14,8%. Kemudian untuk cash flow akan dijelaskan oleh Erlina. Baik.
Mungkin zoom sedikit ya, Mas Dava, biar lebih terlihat. Baik, saya akan menjelaskan tadi tentang cash flow berikut. Ada beberapa poin yang disampaikan di situ. Pada yang pertama ada sales. Jadi kenapa diperoleh sales sebesar 40 M dari tahun 2025 sampai 2029? Sebelumnya kita garis bawahi bahwa kenapa lebih pada tahun 2029 itu banyak yang terlihat bahwa jangkauannya adalah so, kita peroleh bahwa penjualannya diperkirakan sebesar 40 miliar per tahunnya. Lalu ada OPEX atau biaya depreciation atau penyusutan garis lurus ya di soalnya. Dalam menghitung depreciation ini kita menggunakan rumus SLN, di mana dengan memasukkan SL sama dengan SLN buka kurung, nanti kita masukkan biaya investasi sebesar 100 miliar, lalu ada sisanya atau residunya sebesar 20 M dan umurnya sebesar 5 atau 5 tahun tadi, maka akan kita peroleh per tahunnya sebesar 16 miliar. Lalu ada EBIT, earning before interest and tax, sebesar 14 M, kita peroleh dari sales dikurangin OPEX dan dikurangin depresiasi, maka muncullah angka 14 M dari tahun 2025 sampai 2029. Lalu selanjutnya M, yaitu berasal dari 10% dari 10 M yang EBT atau earning before tax sebesar 9 M, kita peroleh dari EBIT dikurangi bunganya. Lalu ada pajak, pajak sebesar 2 miliar 250 juta, itu diperoleh dari EBT dikali 25%. 25% sendiri itu telah dicantumkan dalam soal. Lalu ada EAT atau earning after tax sebesar 6 miliar 750 juta. Itu diperoleh dikurangin pajak sebesar 750 juta. Kita peroleh dari EAT ditambahkan dengan depresiasinya. Lalu ada modal kerja dengan minus 8 dan penjualan aset hanya laku kita masukkan di akhir tahun 2029 saja. Lalu ada net cash flow minus 100 miliar karena memang di awal belum ada jadi belum ada kegiatan makanya masih minus. Lalu di tahun 2025 sampai 2028 kita peroleh angka 30 miliar 750 juta itu berasal dari operasional dikurangi modal kerja. Lalu di akhir tahun di 2029 diperoleh net cash flow-nya sebesar 44 miliar 750 juta, itu diperoleh dari operational cash flow dikurangin modal kerjanya dan ditambah dari penjualan aset sebesar 30 miliar tadi. Kurang lebih begitulah gambaran cash flow dari kegiatan proyek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ida Bagus Putu Cesario. Silakan. Baik, setelah kita tadi melakukan scheduling dari cash flow-nya, seperti yang kita tahu, dari arus kas kegiatan investasinya di tahun 2024, itu merupakan 108 juta, di mana asumsinya 108 juta ini masih investasi awal dengan adanya
penjualan atau dari modal kerjanya dari penjualan, 20% dari penjualan. Lalu selanjutnya tahun 2025 sampai 2029 baru cash flow berjalannya di sini. Untuk laba bersihnya di sini 6 miliar 750 juta maksudnya. Sehingga dari total profitnya menghasilkan free cash flow dari sini dari 108 juta di tahun 2024 lalu sampai di tahun 2029 sebesar minus 38 miliar. Nah, dengan tingkat diskontonya, tadi diskontonya menggunakan WACC, nilai WACC sebesar 14,80%, di mana jika kita tarik nanti si nilai diskon rate-nya sampai tahun 2029, di tahun 2024 di sini nilai skala dengan skala 1 lalu menurun hingga ke 0,5015 di tahun 2029. Sehingga kita dapat menghasilkan nilai NPV-nya dengan melakukan summarize dari arus kas kegiatan investasinya, di mana total dari NPV-nya atau net present value-nya di sini sebesar 244 miliar 361 juta 469.150 rupiah. Nilai NPV di sini positif, di mana menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan menghasilkan keuntungan dalam bentuk nilai value added sebesar nominal sekian. Dengan NPV yang positif, maka proyek ini layak untuk dilanjutkan karena akan memberikan nilai tambah dan atau value added pada investasi di awal tadi. Jadi selisihnya dari investasi di awal dengan present value saat ini sebesar 144 miliar. Lalu untuk internal rate of return-nya sendiri sebesar 7,12%, di mana IRR di sini adalah tingkat pengembalian internal proyek yang menunjukkan bahwa proyek ini diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 7,12% per tahun, atau dapat kuponnya 7% per 7,12% per tahun. Jadi jika IRR ini lebih rendah dari tingkat diskonto sebagai investor, maka proyek ini mungkin kurang menarik, tapi dikarenakan di sini 7,12%, maka dapat dikatakan layak. Lalu, namun yang menjadi concern di sini yaitu modified internal rate of return, di mana MIRR-nya itu sebesar 14,26%, padahal seharusnya di atas dari nilai tingkat diskontonya, yaitu WACC-nya sebesar 14,80. Nah, dikarenakan nilai MIRR-nya tidak ini ya, nggak ditampilkan ya apa. Jadi kalau misalnya dihitung lagi nilai MIRR ya sebenarnya, ini mungkin dikarenakan belum update di si Excel-nya. Jadi nilai MIRR yang sudah dihitung oleh tim yaitu sebesar 14,26%. Jadi lebih rendah daripada tingkat diskontonya yaitu sebesar 14,80%. Jadi rumusnya tinggal IRR, tinggal dikalikan di tingkat diskontonya atau WACC-nya lalu dikalikan lagi dengan WACC-nya. Jadi dikalikan 2 kali akan menghasilkan nilainya yang di antara atau nilainya yaitu modified-nya di antara internal rate of return. Nah, dikarenakan nilai MIRR-nya 14,20 atau lebih rendah daripada 14,80, maka dikatakan secara MIRR tidak layak. Lalu selanjutnya mengenai benefit cost ratio di sini atau BCR-nya. Jika kita lihat dari nilai BCR-nya, di sini nilai BCR-nya 0,56. Artinya, proyek yang menghasilkan RP 0,56 untuk setiap unit satu peraknya yang diinvestasikan, maka proyek ini secara teknis tidak menguntungkan karena biaya yang dikeluarkan itu atau cost-nya itu terlalu tinggi. Lalu untuk payback periodnya sendiri, di sini 9 tahun 6 bulan, layak secara investor. Namun, seperti yang kita tahu bahwa investor itu memiliki preferensi yang masing-masing. Tapi kalau dari kami, menunjukkan bahwa payback period dengan 9 tahun 6 bulan, dengan investasi 100 miliar dan pengembalian 244 miliar, itu agak lama atau cukup lama untuk dikembalikan atau payback periodnya. Lalu terakhir untuk profitability index di sini atau PI, di sini profitability indexnya sebesar 8,78. Artinya PI di sini cukup tinggi menunjukkan bahwa proyek ini sangat menguntungkan dalam nilai per unit investasinya. Dengan parameter PI-nya di atas 1, maka proyek ini dapat dilanjutkan atau layak dilanjutkan. Tadi yang tidak layak dilanjutkan berdasarkan asumsi BCR-nya dan MIRR-nya. Namun sisanya secara analisis kelayakan keuangan itu cukup visible atau secara proyeknya cukup visible. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kesalahan teknis dalam penyampaian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,